Dia mempunyai pemikiran kalau dia melihat pasangannya puas dengan orang lain, dia ikut terpuaskan. Nah, di situ Mas. Mungkin nanti spill cacatannya nanti akan kita tayangkan. Jadi betapa yang kita menganggap sepele atau bahkan kadang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini momen yang spesial lagi, saya kedatangan salah satu trainer baru gabung hari ini. Nah, perkenalkan dulu Mas, namanya siapa, dari mana, terus profesinya apa sehari-hari gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Roni ya pemiliknya Hipnotis Halus. Jadi untuk hari ini saya perkenalkan di sini. Terima kasih sudah dijamu sebelumnya. Nama saya Hendik Mas Nurul ya. Saya aslinya Malang, Jawa Timur. Saya Malang, Jawa Timur. Saya sehari-hari seorang hipnoterapis juga sebenarnya. Tapi ya selain itu juga baru memiliki saya klinik gitu Mas. Jadi klinik yang mungkin selain hipnoterapi itu ada juga alternatif lain, mungkin seperti akupuntur atau lain-lain. Jadi itu di situ juga ada Mas. Jadi seperti itu. Sudah buka kliniknya, sudah buka ya? Alhamdulillah sudah buka, udah hampir 1 tahun Mas. Udah hampir 1 tahun. Oke. Dan profesi sebelumnya kalau nggak salah layar ya Mas ya? Betul. Saya profesi sebelumnya juga menjadi pelaut. Profesi sebelum saya itu pelaut, tapi sudah aktif sejak dulu menjadi seorang hipnoterapis. Kapan mulai terjun di dunia hipnoterapi itu sejak kapan? Tahun berapa? Saya pertama kali itu 2015 Mas. 2015? Betul, tapi memantapkan diri itu sampai di 2018. Baru memantapkan diri untuk sampai di tingkat, mungkin kalau dikatakan guru ya bukan guru, tapi instruktur lah, masih belum kan gitu ya, masih terus belajar Mas gitu. Oke, dan kalau saya nggak salah lihat itu Mas Hendy itu kalau nggak salah sudah belajar ke trainer-trainer besar di Indonesia ya, nggak cuma satu ya, ada berapa tempat yang pernah dipelajari. Betul Mas, betul. Saya ada di beberapa asosiasi ya, atau tempat, entah itu kalau dikatakan alternatif itu berbagai macam, itu kurang lebih ada 6 tempat Mas. 6 tempat ya, betul. Tapi saya lihat yang dari asosiasi hipnotis yang besar-besar di Indonesia ada berapa? 1, 2, ada berapa? 4 ya? Betul. 4 sama ini ya? 4 ya, jadi bukan kaleng-kaleng ya. Udah ikut ke beberapa orang-orang organisasi gede juga ya? Ya Alhamdulillah sudah. Nah, kenapa kemarin sempat sebelum Mas Hendy kesini kan sempat chat saya ya, maksudnya tertarik ingin gabung di trainer saya. Apa yang buat Mas Hendy tertarik dengan hipnotis halus apa? Pertama, hipnotis halus itu menurut saya hipnotis yang paling simpel ya. Itu ada kesimpulan yang saya ambil setelah saya berbagai macam saya belajar. Itu tuh di sini itu bisa saya simpulkan kok berbeda ya dari yang lainnya. Di sana itu saya mendapatkan sama aja. Jadi konvensional ya, urutannya itu dapatnya itu. Jadi kalau ketika saya membimbing orang, saya dapatnya kok kadang ada yang bimbingan saya ada yang belum mengerti, agak susah, jadi seperti itu. Dan kadang malah kayak menyalahkan ketika dia nggak bisa mempraktekkan itu, kita disalahkan. Saya sebagai guru itu disalahkan kadang gitu. Padahal udah runtutannya udah sama, sesuai kan gitu. Tapi setelah saya melihat di Mas Roni sini, di Della Serna ini, saya melihat tuh sangat bagus sekali potensinya, karena simple gitu loh. Istilahnya itu nggak menggunakan istilah yang biar kelihatan bagus, tetapi nggak dimengerti orang. Tetapi kalau yang di Mas Roni kan, walaupun istilahnya itu ya anggaplah nggak menggunakan bahasa Indonesia, itu secara lugas Mas gitu loh. Itu lugas, jadi nggak perlulah kita sok-sokan menggunakan bahasa asing atau apapun. Istilah-istilah asing itu istilah-istilah asing, tetapi ternyata di mata orang nggak dimengerti. Nah di situ. Ya, itu mungkin kayak semacam istilah-istilah kayak mungkin deep level test, terus light trance, somnambulism, macam-macam itu ya. Itu orang malah nggak mengerti. Ya, penerimaan orang awam mungkin bingung ya. Apa gitu betul. Saya aja harus empat kali di berbagai asosiasi, ibaratnya gitu, baru paham. Kalau di hipnotis halus kan jelas ya, sugesti ada sugesti ringan, sugesti jadi ya orang nggak perlu ngapalin, ngerti mesti ada ringan, sedang, ada yang dalam. Betul. Gitu. Jadi di situ itu ya. Walaupun istilahnya kelihatannya sepele, lugas, bahasa Indonesia, tapi orang mudah mengerti. Justru di situ ya, maksudnya orang gampang menerima, dan banyak orang yang bilang hipnotis itu
mudah, bahkan ada yang bilang paling mudah, paling simpel ya, karena ya nggak pakai istilah-istilah. Jadi memang ini ya teman-teman ya, memang di pelatihan saya itu saya jarang sekali menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Jadi artinya bukan menafikan yang bahasa Inggris itu jelek, enggak, tetapi bagi saya itu melihat ke diri saya pribadi, Mas. Jadi kalau saya itu dulu mungkin ngapalin bahasa Inggris istilahnya itu sulit, kita ngapalin dengernya aja sulit, gimana kita mau menerima materinya kan gitu, Mas. Betul. Makanya dari situ akhirnya ya sudah saya buat istilah-istilah yang gampang aja, yang mungkin orang bilang bahwa ini keluar dari pakem atau apa ya, saya terserah lah. Artinya saya akan membuat materi sesimpel mungkin yang sekiranya itu gampang diingat. Nah, orang kalau gampang ingat, gampang ngerti gitu kan, artinya dia untuk menerima materinya jauh lebih mudah, Mas. Betul, Mas. Gitu ya. Betul, Mas. Itu yang membuat saya tertarik juga itu untuk bergabung di sini, itu terutama itu. Oh, akhirnya memutuskan untuk gabung ya. Iya. Jadi, nah ini teman-teman. Jadi sekarang itu saya sudah punya trainer hipnotis halus resmi yang ada di Malang. Ini bersama Mas Hendy. Alhamdulillah. Jadi walaupun bergabungnya hari ini, hari sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 17 Februari 2024, walaupun bergabungnya baru hari ini, tetapi Mas Hendy ini pengalamannya di dunia hipnoterapi itu sudah sejak lama ya, 2015. Cuman kan untuk memantapkan bergabung dengan hipnotis halus itu ya tahun ini gitu. Betul. Jadi artinya untuk ilmunya sudah luar biasa, dan walaupun kemarin mungkin secara langsung nggak belajar di saya, cuman tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Hendy, ternyata juga ngikuti YouTube saya dari bahkan waktu saya belum seperti saat ini. Ya betul sekali. Artinya sudah dapat materi banyak di sana ya. Alhamdulillah, banyak sekali, Mas. Banyak sekali ya. Bahkan makanya saya sampai tahu kok ada istilahnya itu agak pernah disampaikan di Mas Roni ini, istilah-istilah yang mengandung istilah itu susah, itu nggak pernah ada gitu loh. Santai, pengajarannya santai, istilahnya itu lugas, menggunakan bahasa Indonesia, dan itu malah yang diterima orang itu banyak sekali di situ. Tentu saya rasakan sendiri di situ. Oke, luar biasa lah. Dan itu yang akhirnya membuat Mas Hendy mantap bergabung ya. Betul. Walaupun kalau dipikir secara nalar ya, ngapain Mas Hendy gabung, orang semua udah dikuasai dia. Mau ilmu apa aja saya lihat di YouTube-nya, di Facebook-nya dia bisa gitu. Hipnotis, main mediumisasi, main mesmerism, main ladun, itu udah ada semua. Ngobat-ngobatin orang kesurupan banyak di channel ya? Di channel apa di Facebook, Mas? Di Facebook iya, di channel iya. Nah, itu udah ada semua gitu. Betul. Ngapain gabung sama saya, orang udah bisa semua kok. Ternyata juga gabung juga. Nah, itu yang kadang membuat saya ngapain sih lo gabung tuh ngapain gitu. Ternyata itu ya salah satunya tadi ya. Betul, Mas. Oke lah. Nah, untuk ini Mas kan udah lama nih istilahnya bergerak di dunia hipnoterapi ya. Hal menarik apa sih yang Mas Hendy itu pernah tangani waktu terapi itu apa? Kalau untuk saya itu yang Mas, paling menarik lah. Gini Mas, jadi saya itu kan mungkin hipnoterapis itu kan menangani berbagai macam kasus yang berhubungan dengan bawah sadar, Mas ya, betul ya? Lah bawah sadar itu kan ada banyak hal. Ada yang kecanduan, ada yang trauma atau apapun, tetapi ada yang sampai itu aneh, Mas. Satu hari itu ada orang itu menyampaikan tentang fetisnya, Mas. Fetis? Iya. Apa itu fetis itu? Fetis itu penyimpangan seksual ternyata, Mas. Saya teliti itu penyimpangan seksual yang tidak umum terjadi. Gitu. Jadi gimana? Penyimpangannya gimana? Jadi dia itu menginginkan satu hal yang mungkin ketika dia membayangkan seksual itu, berhubungan seksual itu aneh gitu, Mas. Jadi misalkan kalau menurut saya itu sebuah penyakit sih, tapi ya masa sih ada mungkin yang masih pacaran atau apapun yang udah bahkan ada yang berumah tangga seperti itu pun dia rela loh, Mas. Dia rela istrinya atau pacarnya tadi itu sampai dia berimajinasi itu ingin digauli orang atau diapakanlah itu, bahkan nggak cuma satu atau dua orang, Mas. Jadi misalkan seperti itu, Mas. Itu menurut saya dia pengen berimajinasi seperti itu, atau dia ingin melihat adegan adegan istrinya digauli oleh orang lain, apa cuma pengen imajinasi seperti itu? Dia pengen melihat. Pengen melihat. Betul. Jadi dia itu fetisnya dia, keinginannya dia itu dia melihat. Dia ingin melihat istrinya, atau mungkin ada juga, karena ada beberapa juga, nggak cuma satu kali nih, Mas, karena jadi dia ingin melihat itu istrinya, atau kalau enggak
tunangannya tadi atau pacarnya tadi itu digauli, dilihat di depan matanya, itu digauli orang lain. Ada yang seperti itu. Ada. Itu menurut saya itu aneh, itu nggak wajar menurut saya. Iya. Dan ya itu bukan apa ya, penyakit apa kelainan ya olehnya. Betul. Malah kalau menurut saya itu apakah itu satu trauma, tapi kalau melihat dari penyebabnya yang disampaikan ke saya sebagai seorang hipnoterapis, itu rata-rata itu ada, mungkin menurut saya itu trauma, Mas. Trauma? Iya. Kenapa traumanya? Traumanya itu mungkin dia dibilang atau disepelekan sama yang tadinya pacarnya atau tadinya istrinya itu tadi dibilang, kamu lemah, kamu nggak bisa memuaskan saya. Oh, lembek, loyo. Iya, seperti itu. Oh, mungkin ejakulasi dini. Iya, betul. Jadi kayak gitu itu masuk ke dalam pikirannya. Jadi dia masuk ke dalam pikiran si cowok itu. Betul. Mungkin dia merasa akhirnya nggak pede, minder, terus jadi mempunyai pemikiran penyimpangan seksual. Betul. Oh, seperti itu ya. Berarti ini teman-teman. Artinya bagi teman-teman atau siapapun yang melihat tayangan ini ya, yang mungkin mohon maaf yang mempunyai mungkin ejakulasi dini atau mungkin lemah syahwat atau apalah yang sekiranya berhubungan dengan itu, mungkin jangan disepelekan kali ya, Mas. Iya. Karena nanti akar permasalahannya cuman nanti bisa menjadi mempunyai penyimpangan yang akhirnya ingin melihat pasangannya digauli oleh orang lain di depan matanya dia, karena dia mungkin merasa bersalah, nggak bisa memuaskan pasangannya. Akhirnya dia mempunyai pemikiran kalau dia melihat pasangannya puas dengan orang lain, dia ikut terpuaskan. Nah, di situ, Mas. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang melihat tayangan ini ya, untuk anak-anak yang mungkin 17 ke bawah, ini di skip dulu enggak apa-apa. Ini untuk teman-teman yang sudah dewasa ke atas. Jadi ketika Anda sudah mempunyai tanda-tanda, mohon maaf ya, mungkin lemah syahwat atau mungkin ejakulasi dini, sebaiknya Anda bisa konsultasikan ke dokter atau ke hipnoterapis. Biar apa? Biar disembuhkan, biar diobati. Karena kalau tidak ditangani secara cepat, itu nanti akan timbul mungkin tadi ya, pemikiran nyimpang tadi ya, nyimpang, dan akhirnya ketika itu sudah tertanam lama, itu bisa lebih parah, bahkan bisa mempengaruhi kepada fisik. Mungkin Anda nanti jadi benar-benar loyo, jadi benar-benar ejakulasi dini, benar-benar nggak bisa berdiri, macam-macam. Karena itu tadi ya, dari rasa yang mungkin merasa dihina atau diejek atau mungkin merasa nggak pede, nah itu harus segera ditangani. Jadi bukan tabunya, atau Anda jangan mengedepankan masalah malu Anda, cuman kedepannya Anda seperti apa, kira seperti itu ya, Mas. Betul. Nah itu akhirnya gimana, Mas, terus penyelesaiannya, Mas? Ya kalau menurut saya, kalau dari segi saya sendiri, lebih baik saya ngobrol langsung, selama saya ajak ngobrol langsung, atau jadi yang laki-laki itu saya ajak ngobrol dulu. Oh, sudah ketemu sudah. Okay. Jadi ada beberapa sih, sebenarnya ada satu yang belum, teman, ada beberapa yang sudah. Okay. Tapi saya bilang ini alangkah lebih baiknya Mas dulu yang saya tangani, jadi gitu. Oh, yang nggak pede tadi, yang laki-laki. Oh, itu Mas dulu yang saya tangani. Supaya nggak berkelanjutan, ini yang sebenarnya ini akan menjadi akar permasalahan lebih lanjut lagi, lebih besar lagi. Betul. Nanti yang semulanya cuman ingin digauli satu orang bisa menjadi beberapa orang, bahayanya kan seperti itu. Dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ini ya, Mas ini juga sempat ada klien yang akhirnya ada cewek ya, malah cewek pengen digauli lebih dari dua orang. Oke. Itu ada juga ya, kayak gitu. Itu chat atau dia konsultasi, Mas? Kalau yang cewek itu telepon, Mas. Oh, telepon. Kalau yang cowok tadi itu udah datang ke tempat saya. Udah datang ke tempatnya, terus ada chat-chatannya juga ya. Ada chat-chatannya juga. Mungkin nanti spill chat-chatannya nanti akan kita tayangkan. Jadi betapa apa ya yang kita menganggap sepele, atau bahkan kadang saya juga ingin berpesan kepada istri-istri atau mungkin ini ya, yang pihak perempuan ya, ketika memang suami Anda itu bermasalah ya, jangan istilahnya jangan apa ya, mungkin kita nggak, oh kamu gini-gini, mungkin kita nggak berpikir imbasnya nanti gitu loh. Tetapi bagi laki-laki yang mungkin diomongin seperti itu mental, bro, bener nggak? Betul. Itu mental. Kadang dia nggak berani mengungkapkan ke Anda, cuman akhirnya ya datang ke seperti ini, bahkan mungkin kalau sampai penyimpangan yang lain malah itu lebih berat lagi. Betul. Jadi ya saran untuk pihak istri juga
lebih bijak lah dalam berkomunikasi. Jadi Betul. permasalahan ini baiknya dikomunikasikan berdua, bukan satu pihak. Nah, berarti tadi yang ini sempat datang, terus sempat di treatment juga apa belum? Belum Mas, malah dia itu malah menantang saya malahan sampai mencoba. Jadi bilangnya itu gimana ya? Jadi kayak kalau dibilang itu aneh Mas ya. Masa sampai saya dibilang Masnya kan ahli hipnotis gitu kan? Masa berani nggak menghipnotis istri atau menghipnotis pacar saya ini supaya mau sama Mas, dan akhirnya udahlah sampai berapapun kalau memang Mas mau itu saya bayar, gauli aja istri saya di depan saya. Gila. Di situ. Itu ada cacatannya ada ya? Ada Mas. Wah, nanti ini kita spill Iya. maksudnya untuk teman-teman biar walaupun nanti kita sensor tapi ininya ada ya? Ada Mas. Wih, gila ya. Itu keren. itu keren loh. Itu ada ternyata seperti itu, penyimpangan-penyimpangan yang kayak gitu itu. Iya, jadi ya luar biasa ya. Jadi saya juga banyak menemukan kasus ketika sudah di hipnoterapi itu ya banyak kasus-kasus penyimpangan itu kadang juga nggak masuk akal, kadang juga kok bisa gitu. Iya. Dan itu kan menurut beliaunya itu kan ya ini mungkin sebagai saya pada saat itu mengedukasi Mas ya, karena dia beranggapan kalau sudah dihipnotis itu kayak orang nggak sadar, akhirnya istrinya mau sama kita, atau kayak mungkin kalau yang katanya kena ilmu pelet lah apa gitu, mau diapa-apain, dia merasanya mungkin seperti itu. Padahal kan kita sebagai hipnoterapis kan nggak mungkin bisa kayak gitu sampai yang selama itu gitu loh, memberikan satu sugesti yang sampai dalam gitu. Itu kan beresiko sekali tuh Mas. Gitu kan. Kita juga belum pernah nyoba juga dan nggak layak kita coba. Nah, gitu loh. Masa sih kayak gitu kan? Ya nggak mungkin tuh mau nyoba kan, nggak boleh itu kan. Iya, iya. Oh, seperti itu ya. Oke. Ya jadi mungkin nanti ya untuk Mas Hendy ya mudah-mudahan klien nanti bisa ditangani inilah. Nah, Mas Hendy udah punya treatment belum nanti yang kira-kira bakal dilakuin treatmentnya seperti apa gitu? Ya insya Allah sih kalau menurut saya akan mengajak berdua ya Mas. Maksudnya berdua saya datangkan kalau emang itu untuk berdua, jadi untuk suami dan istrinya saya datangkan bagaimana saya membicarakan permasalahan ini dengan satu keluarga itu. Jadi supaya mungkin keluhannya itu sama-sama tahu, sama-sama dibenarkan. Dan selaginya menurut saya kalau dari ceritanya beliau yang laki-laki tadi itu dia belum lama sih. Kalau menurut saya sih kalau yang seperti itu saya sudah pernah menangani itu dengan metode bawah sadar atau hipnoterapi ini itu bisa kok. Nah sebenarnya itu saya pernah melakukannya selagi itu belum yang terlalu lama menurut saya seperti itu. Makanya nanti rencana saya akan mendatangkan mereka berdua satu keluarga itu, jadi biar sama-sama baiknya gimana, langkah baiknya, dan mungkin jika memang harus dikeluarkan unek-unek yang sudah disampaikan ke saya di depan istrinya. Biar bisa tahu jadi gitu itu menurut saya. Ya jadi luar biasa ya, maksudnya dari permasalahan sepele yang akhirnya mungkin jadi penyimpangan yang luar biasa ya. Mungkin penyebabnya juga sepele-sepele gitu. Oke lah, jadi seperti itu teman-teman ya. Artinya ketika nanti sudah ada tanda-tanda atau gejala ya cepat-cepat lah bagi teman-teman yang mungkin merasa dan melihat video ini bisa segera dikonsultasikan berdua, bener ya? Betul. Jangan sampai malu gitu. Jadi jangan sampai malu sama istri atau malu sama suami gitu, dan masalah apapun lah. Karena seperti itu kalau mau kita bicarakan itu kadang tabu atau malu, kadang nggak enak gitu. Kita sebagai suami nggak enak sama istri atau malu sama istri, begitu juga ketika istri ada permasalahan mungkin merasa nggak puas atau apa sama suaminya, dia nggak mau ngomong karena takut nanti dibilang hiper atau apa. Iya, betul. Padahal itu bukan masalah sebetulnya. Itu yang harus dikomunikasikan, dan manakala tidak ada komunikasi itu bisa terjadi penyimpangan tadi karena kan ada komunikasi. Betul. Ya dikhawatirkan ya kalau misalkan dia itu sharingnya ke orang yang tepat. Kalau enggak dia bakalan diterima. Dengan ajakan itu pasti kan bakal diterima loh Mas. Bagaimana coba? Ya padahal kan ibaratnya ya salah kok ya kan, ibaratnya dia berani ngebayar tapi disuruh seperti itu, walaupun itu hal yang gak kurang bagus atau yang gak bagus lah, tapi kan akan diterima Mas kalau orangnya salah. Benar Mas. Oke, jadi untuk permasalahan-permasalahan yang bersumber dari pikiran itu bisa dirilis dengan pikiran juga. Ya, artinya ya mungkin kayak semacam lemah sahabat atau apapun itu pun bisa diobati dengan
hipnoterapi ya, karena nanti akan dicari akar masalahnya, akan disembuhkan, dirilis atau diapain lah. Pokoknya yang penting ya itu tadi ketemu akar masalahnya, kira gitu ya Mas. Betul. Oke ya, jadi bagi siapapun yang menonton video ini, apabila mungkin video ini bermanfaat dan terjadi pada diri Anda dan lingkungan Anda, teman-teman dekat Anda, silahkan share video ini, semoga bermanfaat. Karena ya setiap satu kali kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, pasti Anda akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya Mas ya. Betul.